Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan majelis kitab Al-Buyu. Ini majelis kedua. Kita membahas permasalahan seputar jual beli yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam, yang ditulis oleh penulis yang asal madhabnya adalah Hambali, cuman beliau bawakan fikih jual beli ini dengan metode ahli hadis. Beliau bawakan hadis, dari hadis itu ada fikih yang beliau ingin sampaikan. Alhamdulillah, ini adalah majelis kedua. Tentunya antum harus tetap terus bersemangat untuk bermajelis ilmu, bagaimanapun sibuknya dan padatnya kegiatan antum dalam kehidupan dunia ini. Ada hadis yang sangat besar memberikan pengaruh kita dalam belajar, yang anak pernah dapat, yang mana hadis ini kalau kita semua sebagai penuntut ilmu mendengarkan dan selalu mengingatnya, maka kita akan terus belajar dan tidak akan pernah mau meninggalkan yang namanya belajar. Demikian pula pengajar tidak akan pernah meninggalkan yang namanya majelis tadris, majelis mengajar. Yaitu anak pernah dapat hadis dari Abu Hurairah. Dia diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu au muallimin au muta'allim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Isinya. Dunia dan isinya dilaknat. Kecuali 4 golongan yang selamat dari laknat. Kata Nabi yang pertama, zikrullah. Orang yang selalu mengingat Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berjalan, berkendaraan. Ini yang pertama. Orang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Yang kedua, wama walah, atau orang yang semisal dengannya, yang terkait dengannya. Dia tidak berzikir kepada Allah dengan lisan al-maqal, dengan lisan ucapan, tapi keadaannya dia zikir kepada Allah. Iya. Apakah menjadi sebab untuk orang berzikir kepada Allah, atau mempermudah orang berzikir kepada Allah, atau memberikan fasilitas orang berzikir kepada Allah dan yang terkait dengannya? Ini yang kedua. Yang ketiga, au muallimin, atau orang yang mengajarkan ilmu. Ini alasan kenapa antum lihat para ulama kita itu susah apapun hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya mengajar.
Iya, beda dengan orang dunia, ilmu dunia. Ya kalau susah, putus. Tidak ada yang dia lakukan lagi. Kalau pensiun, selesai. Kalau ilmu agama, tidak ada pensiun. Kecuali meninggal. Ini yang ketiga. Yang keempat, au muta'allim, atau orang yang belajar. Kita semua bisa masuk di empat ini. Kita pilih sesuai dengan wadhifah, kedudukan kita masing-masing. Kalau antum tidak bisa mengajar, masukkan golongan antum di orang yang belajar. Dengan ini kita selamat dari laknat. Dengan ini kita selamat dari laknat. Hadits ini hadits yang sangat luar biasa. Kadang kita luput dari mendengarkannya. Kita luput dari mendengarkannya. Karena kadang kita namanya mengkaji sebuah ilmu, kadang hanya sampaikan satu hadis terkait dengan keutamaan ilmu, tidak menyampaikan semuanya. Atau kadang kita tidak dapat. Anak pribadi saja baru dapat hadisnya. Karena jarang mengkaji keutamaan ilmu. Cuman kita lewat di sela-sela pembahasan, ternyata apa yang kita berada di dalamnya itu luar biasa. Itu bukan perkara atau pekerjaan yang hina atau rendahan. Atau perkara yang sampingan. Tidak. Belajar, mengajar bagi pengajar itu bukan sampingan, tapi pokok. Yang sampai ada sebagian ikhwah bilang, kalau diajar belajar, ya ada kerjaan. Belajar itu sampingan, enggak. Belajar inilah yang membuat kita selamat dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendatangi majelis ilmu, kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya besar. Antum sering dikasih tahu mungkin hadis, siapa yang keluar dari rumahnya belajar dengan mengharapkan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan baginya surga. Bukan hanya seperti itu. Ada hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima. Siapa yang pergi ke masjid, yang dia ke masjid tidak ada dia inginkan kecuali belajar atau mengajar, kana lahu ka ajri hajatin tamatin hajatun. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada keinginannya kecuali mau belajar atau mengajar, bukan yang lain. Dia misalnya antum malam hari ini, tidak ada yang membuat antum dari rumah ke sini, ikhwan ataupun akhwat, kecuali memang mau belajar. Oh, ada pembahasan jual beli, saya mau ke sana mau mendengar. Itu keinginannya. Maka baginya kata Nabi SAW, pahala orang yang haji, pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Iya, kita mungkin dari majelis ini hanya sedikit yang pernah pergi haji. Tapi kita tidak perlu bersedih. Ada pengganti. Yang kalau kita lakukan ikhlas, pahalanya seperti mereka yang pernah pergi haji. Yaitu belajar. Atau menjadi pengajar. Atau menjadi pengajar. Ini Masya Allah. Ini hal yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dua hadits ini hadits yang sangat luar biasa kalau kita selalu mengingatnya.
selalu mengingat. Iya. Alhamdulillah, pintu kebaikan banyak terbuka untuk kita. Apalagi di Sidrap ini, Masya Allah. Iya. Kebaikan antum, Masya Allah. Banyak. Tempat belajar mudah. Antum ingin belajar, banyak pelajar. Banyak pelajar. Jangan sia-siakan waktu untuk sibuk dengan anak, istri. Tidak apa-apa orang sama anak istri. Jangan sampai antum gara-gara anak, gara-gara istri, antum tidak belajar. Antum tidak bermajelis ilmu. Anak istri penting, bukan tidak penting. Tapi jangan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-sekali harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Karena bahaya, antum akan masuk dalam golongan yang dilaknat. Jangan sampai anak, istri, harta melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal itu, ancamannya ini. Siapa yang sampai seperti itu gara-gara anak, gara-gara harta, gara-gara istri, tidak kita alu. Kata Allah, faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah pada hakikatnya orang yang merugi. Kalau dalam kaidah tafsir, ulaika ini mubtada. Cuman mungkin orang yang belum belajar bahasa Arab ya, agak sulit. Ini ulaika ini mubtada. Hum namanya dhamir fasl. Al-khasirun khobarnya. Kalau ada hum di tengah mubtada dan khobar, itu memberikan faedah ikhtisas. Pengkhususan dalam kaidah tafsir. Artinya terjemahan sesuai dengan kaidah, hanya mereka itulah yang merugi. Jadi begitu maknanya. Siapa yang gara-gara anak sibuk tidak belajar. Gara-gara istri sibuk tidak belajar. Gara-gara harta sibuk tidak belajar. Hanya mereka lah yang merugi. Hanya mereka lah yang merugi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita muslim yang berakal tidak ada yang mau merugi. Semua kita mau untung. Dan ingat kita di dunia ini berdagang bersama Allah. Sebagai seorang berdagang tidak ada yang mau rugi. Tidak ada sama sekali. Kalau ada orang bilang saya mau berdagang Ustaz dan saya mau rugi. Gila. Perlu diperiksa akalnya. Perlu diperiksa. Dan kita di dunia ini lagi berdagang. Harga diri kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan pernah mau merugi. Kita tidak akan pernah mau merugi. Makanya kita kembali harus terus bersemangat. Jangan pernah bosan datang ke majelis ilmu. Kapan ada majelis, datang. Kalau antum sudah tahu ilmunya di situ, minimal antum ketemu ikhwan. Dan kata sebagian salah, liqaul ikhwan zawalul ahzan. Bertemu dengan saudara itu akan menghilangkan kesedihan. Mungkin di rumah antum susah, mungkin di rumah antum sedih, mungkin di rumah antum otaknya buntu karena banyaknya ya bekerja tidak beres-beres, istri pulang ke rumah muka tidak bagus. Iya, yang ditanya malah isi dompet. Itu kan membuat bingung, pusing semuanya. Maka datang ke majelis, bertemu dengan saudara, paling sedikit seperti itu adalah menghilangkan kesedihan. Bertemu dengan saudara itu menghilangkan kesedihan. Alhamdulillah ini sebagai pembuka, semoga memberikan semangat untuk kita semua belajar. Kita lanjutkan ini di pertemuan kedua. Kita masih di jual beli yang terlarang. Kita baca hadis yang belum sampaikan di sini kalau penomoran, karena kita langsung mulai dari jual beli, hadis 258. Kata beliau rahimahullah, An Abdillahi ibn Umar
radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana rajulu yabta'ul jazura ila antun tajannaqatu thumma tuntajallati fi batniha. Qila innahu kana yabi'us syarifa wa hiyal kabiratul musinnatu binitajil janinil ladhi fi batni naqatihi. Ini bentuk jual beli terlarang. Kita harus hindari karena ini bentuk transaksi jual beli jahiliyah. Mungkin jarang terjadi di tengah kita. Mudah-mudahan itu sudah hilang transaksinya. Karena ini praktek jahiliyah sebelum Islam. Kita lihat apa bentuknya. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari melakukan jual beli habalah. Melakukan transaksi jual beli kandungannya yang ada dalam kandungan. Antum bisa tergambar? Ada orang punya onta, orang punya sapi, orang punya kambing. Dia mau menjual kambingnya lagi hamil atau kambingnya belum hamil. Tapi yang dia mau jual bukan yang dia akan hamilkan, tapi nanti yang dihamilkan oleh yang ada di dalam perutnya nanti. Cucunya yang dia mau jual. Mudahnya begitu. Jadi dia bukan mau jual anak yang ada dalam perutnya, tapi anaknya dari anak yang ada dalam perut. Ini jual beli jahiliyah. Karena masalahnya bagaimana kalau yang lahir jantan, tidak ada anaknya, sudah tidak jadi. Ini memakan harta manusia dengan cara batil. Memakan harta manusia dengan cara batil. Goror nyata. Jelas nyata gorornya. Karena kenapa? Itu tadi. Kalau dia memang ini betina, pasti bisa hamil. Bisa hamil. Kita kan tidak tahu nanti yang ada dalam perutnya itu jantan atau betina. Kalau betina, ya alhamdulillah kan bisa hamil dan lahirkan. Kita dapat. Ini masalahnya bagaimana kalau yang lahir jantan. Tidak dapat apa-apa. Ini kata Ibnu Umar, ini transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Adalah salah seorang dari mereka menjual al-jazur ila antuntaj an-naqah. Summa tuntaj allati fi batniha. Mereka menjual onta yang akan dilahirkan oleh onta betinanya. Kemudian onta betina ini melahirkan bukan anaknya itu. Setelah itu, hasilnya ini melahirkan lagi, baru diambil. Keuntungan mereka, keuntungannya adalah dia dapat harga murah. Kan sekarang kan harganya murah. Kan otomatis dia akan dapat 2 tahun kemudian. Kan tahun ini lahir. Iya, tahun ini lahir. Kemudian, yang lahir ini butuh lagi proses baru bisa hamil. Bahkan bukan 2 tahun kemudian. Bisa 3 tahun kemudian, bisa 4 tahun kemudian. Keuntungannya dia jadi harganya murah. Harganya 6 tahun kemudian, dia masih dapat dengan harga tahun ini. Itu keuntungannya dia. Hanya saja keuntungan ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Kerugiannya dari mana? Itu tadi kalau yang lahir jantan, rugi, hangus uangnya. Inilah jual beli yang dilarang dalam syariat kita. Terdapat goror yang nyata. Terdapat goror yang nyata. Dan bai'u ini masuk dalam jenis bai'ul majhul. Jual beli dengan sesuatu yang tidak ditahu. Barang yang tidak ada. Dengan hadits ini dikiaskan seluruh jual beli yang ada gorornya.
Ana mungkin pernah sebutkan sama antum, dia jual burung yang masih ada di langit. Dia jual ikan yang masih ada di laut. Dia jual kucing yang masih ada dalam karung. Maksudnya tidak ditahu ini di karung, kucing atau kambing. Dia jual. Ini saya mau jual dalam karung. Iya, setelah dibuka ternyata kucing. Iya, ini semua ini jual beli majhul. Ini dasar patokan di antara yang dipakai oleh para ulama, ya, untuk menjelaskan hukumnya. Kemudian ditafsirkan kila, tafsir kedua, disebutkan, ya, dalam hadis yang ini bentuknya, dia bilang dia melakukan jual beli asyarif, yaitu unta yang sudah tua, betina, dengan janin yang ada di dalam unta itu. Maksudnya bukan dia mau beli untanya, tapi nanti yang ada dalam janinnya. Atau bisa diartikan janinnya sendiri. Jadi dia menjual isi perutnya, bukan untanya yang besar itu. Bukan induknya, tapi janinnya. Ini walaupun lebih ringan daripada yang sebelumnya, tafsir sebelumnya, tapi juga tidak boleh. Ya, kan ini masih majhul. Masih majhul, masih tidak ditahu. Sekarang bisa saja dia tetapkan harga jantan, ternyata yang lahir betina. Atau dia tetapkan harga betina, tapi ternyata yang lahir jantan. Ini kan tidak jelas. Belum tentu lagi lahirnya bisa dengan lahir selamat. Karena tidak semua hewan lahir itu lahirnya selamat. Banyak juga dari hewan lahirnya tidak selamat. Seperti manusia. Dia bisa keguguran sebelum waktunya. Akhirnya mati. Sehingga orang yang melakukan transaksi seperti ini, maka dia masuk dalam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan ini jual beli yang seperti ini sepakat para ulama batil. Haram. Dinukil oleh banyak daripada ulama kita akan haramnya. Misalnya Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitab Al-Ijma', beliau punya kitab Al-Ijma', tipis, kumpulan ijma', beliau bilang wa ajma'u ala fasadi bai'i hablal habalah wa ma fi batni naqah. Sepakat para ulama akan rusaknya jual beli yang ada dalam kandungan yang nanti kalau dia mengandung. Dan sepakat para ulama akan batilnya, rusaknya jual beli yang ada dalam kandungan. Jadi dua-duanya. Iya. Ini disepakati. Demikian pula dinukil ijma' dalam masalah ini oleh para ulama yang lain. Karena hadis dalam masalah ini sangat jelas sekali. Tidak samar lagi bahwa jual beli yang seperti ini adalah transaksi jual beli yang haram. Apalagi ini transaksi jahiliyah. Islam telah datang untuk mengangkat, ya, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelumnya. Dan kita harus meninggalkannya. Karena Nabi SAW terkait dengan perkara jahiliyah, beliau bilang, da'uha, tinggalkan. Tinggalkan. Fa'innaha muntina. Itu busuk. Itu hal yang, ya, busuk. Tidak baik perkara jahiliyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimallahu ta'ala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it tamarat hatta yabdua salahuha nahal ba'i wal mushtari
Ini banyak praktek juga ya di masyarakat. Kita harus hati-hati, ini bentuknya nanti. Wan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it thimar hatta tuzhiya. Qila wa ma tuzhiya? Qala hatta tahmar. Qala ara'aita in mana Allahu thamara bima yastahillu ahadukum mala akhi. Dua hadis dengan masalah yang sama. Kata beliau rahimahullahu taala dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari, ini jual beli terlarang. Bentuk berikutnya, Nabi melarang dari menjual buah sampai nampak kematangannya. Nabi melarang penjual dan pembelinya, dua-duanya. Iya. Dalam hadits Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai tuzhiya. Apa artinya tuzhiya? Beliau ditanya, apa itu tuzhiya? Kata Nabi, sampai ada berubah warnanya. Memerah kata beliau. Dan tidak harus merah. Tergantung buah apa. Kan buah beda-beda. Ada yang nampak kematangannya dengan warna merah. Ada yang nampak kematangannya dengan warna coklat, kuning. Ada yang nampak kematangannya dengan hijau, ungu, baiklah. Pokoknya berubah. Nampak kematangannya. Nabi melarang. Kenapa? Belum sebutkan ilahnya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menahan itu buah, yaitu turun jaihah, turun musibah alam, angin kencang, dan yang semisalnya, maka dengan apa salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya? Menghalalkan harta saudaranya. Ini hadis Masya Allah berguna sekali untuk kehidupan kita di masyarakat. Kadang kita lihat orang beli mangga, dia beli di pohon, belum nampak kematangannya. Tidak ada masalah dengan jual beli yang masih ada di pohon, yang belum dipanen. Tidak masalah, boleh. Bikhursiah kalau dia bisa mentakdir, ini kalau turun sekian keranjang. Tidak ada masalahnya itu, boleh. Kan dia punya keahlian. Yang masalah adalah kalau belum nampak kematangannya, itu yang dilarang. Dan dengan syarat juga kalau nanti dia memang mau panennya dan mau jual saat matang. Adapun kalau dia beli di pohon, belum nampak kematangannya, tapi dia mau memang panen langsung. Memang dia mau jual masih muda. Misalnya mangga apa itu? Mangga yang dipakai untuk raca mangga. Misalnya, mangga muda itu kan mereka memang jual belinya memang untuk itu boleh. Yang ini dia mau jual dalam keadaan sudah matang, sudah masak buahnya. Tapi dia beli supaya murah sebelum nampak kematangannya. Ini dilarang, ini diharamkan. Ini jual beli yang seperti ini diharamkan. Seluruh bentuk buah. Misalnya kalau di sidrap ini padi misalnya. Iya. Baru saja berbuah padinya langsung. Ini satu petak saya beli sekian. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau sudah menguning? Begitu pertanyaannya. Kalau sudah menguning, boleh kalau dia sudah perkirakan. Kan itu dipahami dari hadis. Tapi kalau belum nampak kematangannya, haram. Dilarang. Kenapa? Nabi sebutkan. Bisa saja Allah menurunkan musibah. Kan kalau sudah nampak kematangannya, kalau ada musibah masih bisa dipanen. Masih bisa dipanen. Tapi kalau sebelum itu turun jaihah. Jaihah itu musibah alam. Musibah alam. Turun musibah, kita mau panen langsung, tidak bisa karena belum apa? Belum matang. Belum matang. Sehingga akan ada kerugian dalam masalah ini. Dan ketika ada kerugian,
tidak boleh melakukan transaksi seperti itu. Dan hukumnya jual beli yang seperti ini ya adalah disebutkan para ulama kita diharamkan ya, tapi apakah pengharamannya ini kata mereka secara mutlak tanpa syarat atau pakai syarat? Mayoritas ulama rahimahumullah mereka katakan pengharamannya katanya ya tanpa syarat. Kalau belum nampak kematangannya, ini bukan mayoritas ya, saya ulangi. Kalau pendapat dari Ibn Abi Layla, demikian pula As-Sawri rahimahullah, dia katakan haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Artinya mau dia panen saat itu atau akan panen nanti, haram melakukan jual beli yang seperti itu. Haram secara mutlak, tidak boleh melakukan transaksi seperti itu. Tapi yang aneh, mayoritas berpendapat beda. Padahal hadisnya melarang. Hadisnya melarang. Mayoritas para ulama mereka mengatakan sah jual belinya, sahih jual belinya, tapi mereka katakan dengan syarat ayyan tapi abihi, dengan syarat dia langsung ambil manfaat dengannya. Maksudnya langsung dia panen dan mengambil manfaat darinya. Itu kata mereka, walaupun pendapat mereka sah ini ya agak menyelisihi larangan dari Nabi kita Muhammad SAW tadi. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah belum lebih berhati-hati. Sebaiknya jual beli seperti ini jangan dikatakan sah, walaupun dia akan langsung panen. Karena paling tidak kan nanti masaknya tidak bagus. Jadi lagi nanti akan ada unsur kepada nanti yang membeli berikutnya. Ketika dia beli dalam keadaan mudah dan memang misalnya dia langsung panen, kemudian dia jual dalam keadaan matang, ini kan lagi menipu lagi yang setelahnya. Iya, kadang kita bilang ini mangganya manis, ternyata karena matangnya tidak bagus, kecut jadinya. Ini kan menyebabkan nanti kesalahan lagi berikutnya. Makanya Imam Syaukani rahimahullah ta'ala untuk hati-hati jual beli yang seperti ini tidak sah. Tidak sah. Kecuali dia membeli pohonnya, bukan buahnya. Nah, ini boleh. Dia beli pohon mangga. Pohon mangga ini ada buah. Boleh walaupun belum nampak kematangannya. Dan dia tunggu, dia belum potong pohonnya sampai matang. Tidak ada masalah. Karena memang dia tidak mau beli buahnya pada asalnya. Dia mau beli apa? Pohonnya. Dia mau pakai kayunya. Sehingga dia beli pohonnya. Tapi dia tidak mau dulu sayang karena banyak buahnya. Hanya dia tunggu dulu kematangannya. Baru dia potong. Ini dibolehkan kalau seperti itu. Karena buah ikut ke pohonnya. Bukan ya asal transaksinya. Bukan asal transaksinya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang anak bilang tadi boleh menjual pohonnya dan buahnya diikutkan. Itu pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan boleh si pembeli mempersyaratkan, saya mau jual ini pohon, ya, saya mau beli ini pohon dengan syarat nanti buahnya untuk saya. Sebagaimana juga boleh untuk si penjual mempersyaratkan, saya mau jual, tapi dengan syarat nanti saya panen dulu buahnya. Tunggu sampai saya panen. Boleh juga. Boleh juga. Karena al-muslim ala syurutihim, dalil umum, muslim di atas syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Akad mereka kan tidak ada buahnya. Ini buahnya cuma ikut saja. Boleh.
Dan kalau tidak ada akad, maka asalnya buah untuk yang punya. Kalau tidak ada syarat sama sekali. Mereka tidak ngomong tentang buahnya. Sudah punya buah, transaksi pohon. Ini buahnya punya siapa? Punya siapa? Akan datang nanti haditsnya terkait dengan buah. Kalau kita beli pohon, buahnya itu untuk yang punya pohon, bukan untuk yang membeli. Bukan untuk yang membeli. Kecuali si pembeli mempersyaratkan buahnya juga saya. Mungkin bisa dipahami? Ini. Jadi ini semua tadi ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu kalau memang kita khusus beli buah. Ini tidak boleh kecuali nampak kematangannya. Adapun nampak kematangannya, alhamdulillah itu jelas bagi kita terkait dengan pembahasan yang kita inginkan. Kemudian berikutnya hadits ketiga, dan mungkin ini hadits yang terakhir. Sebagiannya kita sudah ambil sebelumnya, seperti transaksi orang kota membeli kepada orang desa sebagai simsar, sebagai pewakilnya, tapi harganya dia tipu, itu sudah lewat. Tapi ini sebentar kita akan sebutkan ulang karena belum sebutkan sempurna haditsnya. Kata beliau, hadits yang ketiga untuk malam ini. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqar rukban wa an yabi'a hadirun libad. Qala faqultu li bin Abbas, ma qawlu hadir libad? Qala la yakun lahu simsaron. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW melarang dari tutalak korban, memotong kafilah dagang. Misalnya ada pedagang dari Enrekang misalnya, mau bawa sayur kemana? Ke Makassar. Sebelum dia masuk ke Makassar, kita potong memang di Sidrap atau di Pindrang. Kita yang bawa ke Makassar. Iya, kita yang bawa ke Makassar. Dipotong kafilah dagangnya. Iya. Apa tujuannya? Ya tujuannya dia bisa ambil untung. Kan ini si petani tidak tahu harga di kota. Tidak tahu harga di kota. Iya, sehingga nanti dia bisa membeli dengan murah dan dia jual di kota mahal. Jual di kota mahal. Untuk menutup pintu tipu menipu antara petani dan pembeli ini, Nabi larang. Dilarang untuk memotong, menahan kafilah dagang. Dan Nabi melarang hadir libat. Seorang kota membeli untuk orang desa. Dan Taus bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksudnya itu larangan hadir libat? Kata beliau, la yakun lahu simsaron. Dia tidak menjadi wakilnya. Tidak menjadi makelarnya. Tidak menjadi makelarnya. Ini dua jenis jual beli. Ya, dua jenis jual beli. Yang mana dua jenis ini sama-sama sebab larangannya. Sama-sama sebab kenapa dilarang. Ya. Yaitu ada unsur tipuan, gish, terhadap pemilik barang. Terhadap pemilik barang. Iya. Dari mana itu unsur tipuannya? Tadi sudah Ana sebutkan. Iya. Di antara bentuknya. Namanya orang petani tidak tahu harga di pasar. Kalau dia dibiarkan ke pasar, kan bagus. Dia
bisa menjual barangnya dengan harga hari itu dan harga pasar. Ada orang langsung potong di situ. Akhirnya tadinya dia bisa jual dengan harga yang lebih, dia malah dapat ya harga yang murah. Harga yang murah. Hukum jual beli dengan cara seperti ini bagaimana? Demikian pula bentuk yang kedua. Ada orang desa, orang kampung. Dia bawa barang atau bisa juga ingin beli barang. Tapi karena ditahu dia orang desa, orang kota ambil alih. Iya. Dan tentunya dia tipu harganya. Ini juga sama. Kalau jujur, dia menjadi wakil, cuma perantara saja, dan dia jujur harganya, nanti keluar ilahnya itu. Ini diharamkan menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i. Haram transaksi jual belinya. Haram transaksi jual belinya. Dan kalau ternyata setelah itu dia tahu harga aslinya, misalnya tadi sudah dipotong di jalan. Orang ini juga punya kebutuhan ke pasar. Ternyata dia tahu harganya dijual di pasar sekian harganya. Maka dia memiliki hak untuk khiyar. Dia memiliki hak untuk khiyar. Untuk apa itu artinya khiyar? Hak pilih. Pertama dia ambil kembali barangnya dan dia jual sendiri dan kembalikan uangnya. Yang kedua, dia katakan kepada tadi yang memotong kapilannya, kamu tambah harga saya atau saya kembalikan uang. Boleh berdamai. Boleh berdamai. Iya, dalam masalah ini sama dengan hukum jual beli yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Bai' al-musurrah. Orang yang membeli kambing yang dia kira banyak air susunya. Ternyata setelah dia pernah satu kali hilang. Maka dia bi khairin nadharain. Punya dua pilihan. Boleh dia tahan untuk dirinya, dia maafkan kan telah ditipu. Yang kedua, boleh dia kembalikan bersama satu sok dari kurma. Kan dia sudah peras susunya. Sama juga dengan ini. Ketika dia tahu harganya, boleh dia batalkan transaksinya, dia kembalikan uangnya. Boleh. Kan dia telah ditipu. Bentuk yang kedua, boleh dia minta tambahan dari harga ya, selisihnya tadi yang ditipu. Boleh. Jadi boleh ambil kembali barang, kembali uang. Boleh juga tidak kembali uang, tapi minta tambahan. Dari selisih harga antara yang dipotong tadi sama di pasar. Ini terkait dengan jual beli yang seperti ini. Dan hak khiyarnya di sini berapa lama? Maksudnya hak tadi untuk membatalkan, meminta untuk dikembalikan uang atau ditambahkan uang. Berapa lama? Kalau ini diperselisihkan oleh para ulama, ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Iya, terkait dengan hak khiyarnya berapa lama. Ada yang berpendapat dia 3 hari. Ya, mirip katanya dengan bai'ul musirrah tadi yang kita sebutkan, punya hak 3 hari. Dan ada yang mengatakan dia ya alal faur. Ya, tidak ditunggu sampai 3 hari. Kapan dia tahu? Langsung. Segera. Tidak perlu ditunggu 3 hari. Dalam masalah ini memang karena tidak ada disebutkan waktunya. Tidak disebutkan waktunya. Jadi ada sisi perselisihan di kalangan ulama kita. Di kalangan ulama kita. Yang jelas dalam hal ini, kalau dia segera tahunya, boleh dia langsung. Boleh dia langsung untuk mengembalikan uangnya dan meminta barangnya. Ya, adapun kalau sudah berlalu beberapa hari, maka di sini tentunya sulit untuk mengembalikan barangnya karena bisa saja sayurnya sudah layu atau semisalnya. Maka di sini hak khiyarnya boleh diminta selisih harga antara yang di kota sama yang dipotong tadi atau di pasar. Ini bentuk dari bentuk jual beli yang para ulama sendiri ada mengatakan boleh
tapi ini pendapat yang lemah sekali. Ini sekedar faedah saja dari kalangan Abu Hanifah, beliau katakan boleh jual beli yang seperti itu. Yang tadi memotong kapilah dagang, kalau Abu Hanifah belum mengatakan boleh, tapi tentunya pendapat Abu Hanifah ini tidak diambil karena menyelisih hadis Nabi SAW. Nabi kan melarang, kok kita bilang boleh? Nabi larang, kita malah bilang boleh. Tentunya ini sangat jauh, kita tidak pegang, walaupun pendapat Abu Hanifah ini banyak dipegang oleh orang Ajam. Banyak dipegang oleh orang Ajam, maksudnya selain Arab. Karena menurut mereka, apa salahnya? Kan dia sudah ditawarkan barangnya, dia kasih. Cuman tentunya ini untuk menutup pintu perselisihan, yang lebih cocok adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan itu yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahwa jual beli seperti ini adalah dilarang, itu lebih selamat. Dilarang itu lebih selamat. Dan kalau dia tahu kalau ditipu, boleh dia minta kembali. Boleh dia minta kembali. Apalagi telah hadir, telah datang hadis dalam riwayat Imam Muslim. Tadi itu kan Bukhari Muslim. Nah, kita tutup dengan hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Fa'idha ata sayyiduhu as-suqa fahuwa bil khiyar." Kalau yang punya barang tadi pergi ke pasar dan dapati ternyata ditipu, maka dia punya pilihan. Maka dia punya pilihan. Bisa dia batalkan, diambil kembali, kasih uangnya, dan bisa dia tadi seperti yang kita sebutkan. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Setelah Isya ada tanya jawab? Ada? Baik, alhamdulillah. Sebentar baru kita diskusi. Siapa tahu ada sebagian masalah yang Anda tidak sebutkan contohnya, Ikhwan bisa sebutkan bentuk yang di masyarakat. Bentuk yang di masyarakat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.